Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku percaya Engkau Tuhan sedang bekerja bagiku. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Haleluya. Yesus menjawab setiap doa kami. Kau punya cara yang ajaib menolong kami ya Bapa. Kami kan melihat perbuatan-Mu terjadi di dalamku. Pujian yang luar biasa mengingatkan kami, membangkitkan iman kami bahwa Tuhan selalu bekerja, bahkan Tuhan senantiasa berkarya dengan caranya yang ajaib. Bapak terima kasih Tuhan, kembali hari ini kami nyatakan pujian ini dari hati kami bahwa sungguh Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan menjawab di waktu yang tepat dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi ini Bapak kembali kami buka hati kami merenungkan firman-Mu. Berfirman buat kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Shalom sahabat-sahabat Facebook, selamat pagi, ya kan? Di Bitung sudah siang, Ibu Lisa Antameng, shalom, haleluya. Kita ada dalam morning devotion, merenungkan firman Tuhan di hari ini. Maka kita percaya sepanjang hari ini akan ada hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kita. Matius pasal 7, Matius 7 ayat 7.
sampai 11 kita baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena apa kata firman Tuhan, setiap orang yang meminta dia akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, perikop dari ayat yang kita baca ini adalah hal pengabulan doa. Ada banyak doa yang saudara mungkin hari-hari ini sedang naikkan, sedang rindukan, sedang doakan. Dan saya percaya saudara pasti sedang menanti jawaban doa Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, firman Tuhan katakan mintalah apa saja. Tuhan gak bilang spesifik minta yang benar aja gitu kan ya, atau minta yang wajar saja, tidak saudara. Tetapi apapun yang kita rindukan, apapun yang kita minta, firman Tuhan bilang minta maka akan diberikan kepadamu. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada quotes-nya saudara, quotes unquotes-nya. Nah artinya begini, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam hal apapun yang kita sedang harapkan, Tuhan cuma mau kita minta, kita cari, dan kita ketok. Tetapi ada banyak kita cuman ada di kalimat yang pertama, diminta. Kita cuma berhenti sampai di doa. Kita hanya berhenti sampai di permintaan, permohonan. Nah kalau kita mau belajar dari ayat ini, apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan doa kita? Apa yang Tuhan harapkan dari permohonan doa-doa yang sedang kita naikkan kepada Tuhan? Kalau hari ini Tuhan ajarkan kita bahwa ada janji firman Tuhan, setiap orang yang minta akan menerima, ya kan? Setiap orang yang meminta akan menerima. Kita pasti senang banget ya. Kita minta sesuatu sama bos kita minta sesuatu sama mungkin orang tua kita minta sesuatu sama seseorang, kita menerimanya, kita pasti senang. Nah begitu juga firman Tuhan, karena setiap orang yang meminta dia pasti menerima, setiap orang yang mencari dia pasti mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya dari 2 ayat saja yang kita baca di awal, ada jaminan kita akan melihat hasil dari setiap doa dan usaha kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ayat 9 dan 10 ini adalah satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena memang adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin seorang ayah memberi batu kalau anaknya minta roti. Dia minta makan. Ya kan, anak kita lapar mah. Gak mungkin kita kasih batu. Kita ambil batu di depan, kita kasih anak kita, nih makan nih. Tidak mungkin, kecuali memang orang stres saudara ya kan. Tetapi saya mau katakan, adakah Tuhan sedang mau sampaikan begini, gak ada seorang bapak yang mungkin juga keadaannya tidak baik, mungkin dia punya pendidikan juga rendah dan sebagainya, tetapi tidak mungkin ketika anaknya meminta roti, dia kasih batu. Nah, begitu juga memberi ular jika ia minta ikan, lapar, minta ikan, mau lauk yang bisa dia makan, terus ayahnya kasih ular. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan ini tidak perlu jawaban, karena jawabannya adalah tidak mungkin atau tidak. Ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tuhan bilang kita adalah manusia yang jahat ya kan, yang sering kali kita cuma tahu minta, kita cuma tahu memohon, tetapi kita tidak lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Sama-sama bilang yang baik, sama-sama katakan yang baik. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka di sini tidak dikatakan orang suci. Mereka di sini tidak dikatakan hamba Tuhan. Mereka di sini tidak dikatakan yang melayani Tuhan saja, tetapi semua yang meminta kepada Bapa. Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang berdoa, Allah akan memberikan yang terbaik. Tetapi ingat, kita mau belajar dari 2 ayat yang pertama. Ada hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam hal permohonan doa kita. Ya, pujian tadi sangat memberkati saya. Pujian Ibu Lisa juga ya, favoritnya kan. Yesus mendengar lebih dari apa yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari apa yang kuharapkan. Nah, kalimat ini yang saya suka. Dengan caranya,
di waktu yang tepat. Aduh, luar biasa saudara. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kadang-kadang yang bikin doa kita, menurut kita tidak dijawab Tuhan, kita maunya instan, kita maunya cepat, kita maunya langsung dijawab Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Terakhirnya begini, ku kan melihat Dia jadikan semua, Dia jadikan semuanya indah pada waktunya saudara. Nah, kita belajar hari ini, apa sih yang harus kita pahami dalam permohonan doa kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam menanti permohonan doa kita? Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Minta, sama-sama minta. Kalau kita minta saudara, gak mungkin kita minta sama seseorang, kita mintanya dengan cara, bagi dong gitu ya. Kasih gua dulu dong. Sini dong, saya minta ini, saya perlu ini. Kasih saya sekarang juga. Saya percaya orang yang kita minta, sekalipun dia orang tua kita, sekalipun dia suami kita, sekalipun orang terdekat kita, atau orang kaya sekalipun, dia akan bilang, lu keluar sana. Cara minta lu bikin malu, cara minta lu bikin gue emosi, begitu kan. Tetapi bicara tentang minta, kita harus ada dalam penundukan diri atau kerendahan hati. Nah, kalau kita meminta saudara, jangan dengan kesombongan. Jangan bilang, gak dikasih juga gak apa-apa lah, gue punya kok. Gak dikasih juga biarin lah, gue mampu kok, gue bisa kok. Jangan saudara. Waktu kita minta sama Bapa kita minta sama Tuhan, datang dengan kerendahan hati, datang dengan penundukan diri, bahwa Tuhan, Engkau tahu apa yang aku perlukan hari ini, Engkau tahu apa yang aku butuhkan hari ini. Aku percaya Tuhan pasti memberikannya. Waktu kita minta, dengan iman kita akan menerima. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, yang pertama, waktu kita minta harus dengan kerendahan hati. Mintalah, maka kamu akan menerima. Jangan sombong, jangan angkuh. Saudara mungkin sekarang ada di jabatan yang tinggi, ada di posisi yang tinggi, usaha saudara diberkati, pekerjaan saudara, karir bagus dan sebagainya. Tetapi ingat, tetap rendah hati, tetap imani bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yang kedua saudara, carilah maka kamu akan mendapat. Cari, bicara tentang usaha saudara. Tuhan bisa kasih secara instan apa yang kita perlukan. Tuhan dengan mudah bisa memberikan apa yang kita perlukan hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau lihat usaha kita, kerja keras kita. Tuhan gak mau kita santai-santai. Tuhan gak mau kita terima dan kita jadi orang yang bodoh, yang malas, yang cuma taunya minta dapat. Tetapi Tuhan mau cari. Artinya Tuhan suruh kita usaha. Waktu kita usaha, waktu kita kerjakan bagian kita, firman Tuhan katakan Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti lakukan bagiannya buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Usaha, pertolongan Tuhan bisa datang dalam berbagai hal. Jangan pikir waktu kita minta, kita udah usaha, Tuhanku belum tolong saya ya, Tuhanku belum jawab doa saya. Ada satu kisah begini saudara. Ada orang, mungkin saudara sering dengar kisah ini. Ada orang, rumahnya atau lingkungan itu kebanjiran, ya kan? Dia mulai berusaha untuk menyelamatkan diri. Seorang bapak, dia orang yang sangat rohani, dia orang yang sering berdoa. Waktu dia menyelamatkan diri sendiri, dia berdoa, Tuhan tolong kirim pertolongan buat saya. Tuhan tolong kirim pertolongan buat saya. Mulai ada perahu karet dari kelurahan, ya kan? Dari tim penyelamat, perahu karet datang, ajak dia untuk masuk dalam perahu karet. Dan dia bilang, enggak, saya enggak mau. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Sudah mulai naik sepinggang saudara ya kan. Nah dia tunggu lagi, dia doa lagi. Air semakin tinggi, mulai ke dada ya kan. Datang perahu karet yang kedua, mau panggil dia, mau tolong dia. Tapi dia bilang apa? Aduh jangan, Tuhan pasti tolong saya. Nah air semakin meninggi, dia mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan ayo dong, tolong dong, ayo kapan Tuhan tolong saya. Sudah mulai ke leher, ya kan? Sudah hampir habis gitu ya kekuatannya. Tiba-tiba datang helikopter dari atas, kasih tali. Tapi dia bilang apa lagi? Enggak, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lakukan mujizat buat saya. Akhirnya helikopter pun pergi. Dan tidak ada pertolongan sampai akhirnya. Nah ini hanya ilustrasi saudara, tetapi ini satu kisah di mana orang ini yang rohani tadi, yang berdoa minta pertolongan sama Tuhan, dia mengharapkan pertolongan yang supranatural Tuhan kirim sama dia. Padahal Tuhan bilang apa? Aku sudah kirim 2 perahu karet dan 1 helikopter sama kamu, tetapi
kamunya cuek, ya kan? Nah saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mau jawaban doa seperti yang kita harapkan. Ingat pujian tadi, dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita, di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kadang-kadang Tuhan perlu usaha kita untuk lompat ke perahu karet. Kadang-kadang Tuhan perlu usaha kita untuk naik tali ke helikopter. Kenapa? Karena Tuhan mau kita cari, kita usaha, kita bekerja, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang mau Tuhan mau dalam kita menantikan atau mengharapkan jawaban doa kita? Yang pertama kita minta, yang kedua kita mencari, yang ketiga kita mengetok. Saudara pernah datang ke rumah orang, pernah datang berkunjung, waktu saudara ketok pintu rumah dia, ya kan, rumah pemilik rumah itu, saudara ketuk belum dibuka, saudara pasti ketuk lagi, belum dibuka, saudara ketuk sampai dia bukakan pintu. Saudara tahu ada orang di dalam. Kita ketuk itu tanda usaha yang tidak ada putus-putusnya. Tanda kita usaha kita dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus asa. Kita ketok terus. Kalau rumah orang mungkin bisa gak dibuka, tetapi pintu hatinya Tuhan pasti Dia buka buat kita. Pintu berkatnya Tuhan pasti Dia buka dan tolong kita. Yang percaya katakan yes, haleluya. Firman Tuhan bilang apa? Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara ketok pintu hatinya Tuhan. Saudara ketok pintu surga. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini artinya ketok saudara. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan berdoa minggu ini gak dijawab, minggu depan gak berdoa, ya kan? Bulan ini saudara berdoa setiap hari, saudara datang mesbah doa setiap minggu mungkin, ya kan? Doa saudara belum dijawab dan mulai saudara bilang, percuma saya doa, percuma saya melayani, percuma saya ikut ibadah, percuma saya hadir dalam persekutuan doa. Doa saya gak dijawab Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, ketuk itu artinya kita terus berusaha, kita terus mengetuk pintu surga, kita terus mengetuk pintu hatinya Tuhan. Karena Tuhan janji pintu itu pasti dibukakan bagimu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat yang pertama begini, berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bilang capek saya berdoa, saya udah minta pekerjaan Tuhan gak kasih-kasih. Capek saya berdoa, saya minta anak tapi Tuhan gak kasih-kasih. Capek saya berdoa, saya minta berkat Tuhan gak beri-beri. Saudara dikasih Tuhan, Roma 12 ayat 12. Beberapa hari yang lalu saya kutip, saya ambil tema tentang Roma 12 ini. Firman Tuhan bilang gini, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan kalimat terakhirnya berkata, bertekunlah dalam doa. Tuhan mau dalam setiap doa-doa kita tekun. Ketok terus sampai pintu itu betul-betul terbuka untukmu. Jangan pernah bilang capek, jangan pernah bilang saya nyerah, I'm give up gitu. Jangan pernah bilang kita bosan karena Tuhan gak tolong saya. Tuhan tuli kali di surga, Tuhan sibuk kali tolong yang lain, Tuhan gak pernah tolong saya. Jangan bilang gitu saudara. Tuhan tetap bukakan pintu dan pasti buka pintu buat kita. Saudara dikasih Tuhan, minta ada kerendahan hati, cari ada usaha, ketuk ada kesabaran, ada ketekunan, ada jiwa yang semangat untuk terus berjuang. Jangan berdiam diri dan bilang, saya tunggu waktunya Tuhan deh. Seperti tadi ilustrasi tadi, saya nantikan pertolongan Tuhan deh. Tapi saudara gak usaha. Ingat, saudara terkadang perlu lompat ke perahu karet, saudara terkadang perlu naik tali untuk ada di atas helikopter. Ada usaha, ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita dapat menerima jawaban doa dari Tuhan. Saudara jangan hanya berdiam diri, tetapi terus perjuangkan apa yang kita doakan. Saya bilang sekali lagi, jangan berdiam diri, tetapi terus perjuangkan apa yang kita doakan. Karena apa? Waktu Tuhan mungkin belum menjawab saat ini. Waktu Tuhan mungkin belum terjadi saat ini. Ada kalanya Tuhan suruh kita tunggu, ada kalanya Tuhan suruh kita sabar. Tuhan mau lihat iman kita, Tuhan mau lihat ketekunan kita, Tuhan mau membentuk kita supaya otot-otot iman kita kuat, supaya kita terus menantikan dengan kuat, sabar, dengan semangat apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa kita sabar untuk menanti jawabannya Tuhan. Ayo hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya doa saya, jawaban doa saya sedang on the way. Boleh sama-sama katakan, jawaban doa saya sedang on the way. Jawaban doa saya sedang ada dalam perjalanan.
Karena itu Yesus pasti mendengar, Yesus pasti menjawab, dan Dia jadikan semua. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman percaya kami nyatakan, kami akan melihat Tuhan jadikan semua. Setiap permohonan kami, doa-doa kami, harapan-harapan kami, Tuhan jadikan semua indah dengan caranya di waktu yang tepat, sesuai rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu Bapak, apa yang sedang digumuli, apa yang sedang didoakan, nyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anakmu. Sepanjang hari ini ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan yang hiburkan. Dan sepanjang hari ini kami akan melihat berkat, penyertaan, kasih, anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.